Eropa abad ke-9, dari utara, badai datang. Bukan badai yang membawa hujan, tapi pedang, kapal, dan prajurit haus darah. Bangsa Viking, penakluk dari Skandinavia, menebar teror di seluruh daratan Eropa. Frankia jatuh berulang kali, negeri-negeri dari timur bergetar, dan di barat, Inggris hampir lenyap dari peta sejarah. Di tanah yang kini kita kenal sebagai Inggris, kerajaan-kerajaan Saxon satu persatu tumbang di bawah invasi bangsa Viking. Northumbria jatuh, Mercia porak-poranda, dan hanya satu yang tersisa, Wessex. Sebuah kerajaan kecil di selatan yang kini menjadi benteng terakhir Inggris. Dan disinilah seorang pemimpin muda harus membuat pilihan, melawan atau menyaksikan kehancuran terakhir negerinya. Namanya Alfred, Raja Muda Wessex. Tapi di tahun 878 Masehi, ia bukanlah seorang raja di atas tahta megah, melainkan seorang buronan. Setelah kekalahannya melawan pasukan Viking di Chippenham, ia dipaksa melarikan diri ke rawa-rawa Athelney. Di sanalah ia menyusun strategi, bukan dengan kekuatan besar tetapi dengan akal. Alfred tidak hanya seorang pejuang tetapi seorang pemikir. Ia tahu bahwa kekuatan Viking bukan sekedar jumlah, tapi cara mereka bergerak cepat, brutal, dan tak terduga. Maka ia membangun strategi bertahan. Ia mengorganisir rakyatnya, membangun benteng pertahanan Bur, dan menyusun kembali pasukannya secara diam-diam. Beberapa bulan kemudian Alfred mengumpulkan pasukan, bukan tentara profesional, melainkan rakyat yang lelah hidup dalam ketakutan. Ia membawa mereka ke medan pertempuran terakhir, Edington. Disinilah taktik Alfred diuji. Ia tidak menyerang dengan terburu-buru, tetapi memaksa Viking bertempur di tempat yang menguntungkan. Formasi perisai Saxon bertahan kuat, mendorong Viking mundur hingga akhirnya kemenangan berpihak pada Wessex. Pasukan Viking dipukul mundur dan pemimpin mereka, Guthrum, dipaksa untuk menyerah. Tapi Alfred tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia menawarkan perdamaian dengan satu syarat. Guthrum dan pengikutnya harus menerima pembaptisan Kristen dan pergi dari tanah Wessex. Keputusan ini bukan hanya kemenangan di medan perang, tetapi kemenangan diplomasi yang menunjukkan kecerdasan Alfred sebagai pemimpin. Kepemimpinan Alfred tidak berhenti di medan perang. Ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya bertahan, tetapi membangun. Di bawah kepemimpinannya, Wessex berkembang. Ia mendirikan sekolah-sekolah, membentuk hukum baru, dan menerjemahkan teks-teks Latin ke dalam bahasa Inggris agar rakyatnya lebih terdidik. Ia juga menciptakan sistem pertahanan baru, membangun serangkaian benteng Bur yang memastikan bahwa Inggris tidak lagi mudah ditaklukkan. Dari seorang raja yang pernah melarikan diri ini, Alfred kini menjadi pemimpin yang membentuk masa depan Inggris. Kepemimpinan Alfred bukan hanya menyelamatkan Wessex, tetapi menanam benih bagi lahirnya Inggris yang bersatu. Tanpa Alfred, mungkin Inggris tidak akan pernah menjadi seperti yang kita kenal hari ini.
Bukan hanya tanpa alasan sejarah mengenangnya dengan gelar Alfred the Great, satu-satunya raja Inggris yang mendapatkan julukan itu. Ia bukan hanya seorang raja, tapi seorang pemikir, seorang pejuang, dan seorang pemimpin sejati yang mengubah sejarah.